wabarakatuh. Permisi Mbak, perkenalkan nama saya Yulia Umi Habibah dari mahasiswa Polkesma Kebidanan Jember. Mohon maaf Mbak, saya boleh minta izin waktunya sebentar Mbak? Oh ya, Waalaikumsalam. Boleh, kenapa nih? Tujuan saya di sini saya ingin mewawancarai Mbak. Apakah Mbak berkenan Gi? Oh, wawancara. Boleh, boleh, boleh. Kebetulan aku juga lagi free kok. Oke. Kalau boleh tahu Mbak dengan siapa? Oh ya, di sini namaku Wahyu Kurnia. Kebetulan aku juga mahasiswa dari Poltekkes. Aku tingkat akhir. Kamu tingkat berapa nih? Saya tingkat 2 Mbak, masih semester 4. Iya, boleh, boleh. Mau wawancara apa nih? Di sini saya mau tanya pengalaman Mbak magang. Nah, di situ apakah Mbak pernah menemui ibu hamil atau ibu nifas yang memiliki gangguan psikolog nih Mbak? Oh, tentang pengalaman magang. Ih, boleh, boleh. Gangguan psikologi ya. Kalau selama pengalamanku di Jember ini, waktu dulu magang, kebetulan sekarang juga lagi magang sih. Jarang di Jember itu kalau dengan ibu gangguan psikologi itu jarang, tapi ada. Kebanyakan ibu hamil itu yang pernah Mbak temuin ya, itu mereka gangguan psikonya karena kayak belum siap menerima kehamilannya atau dia masih belum mau menjadi seorang ibu. Jadi mereka tuh kayak stres, akhirnya mengganggu psikologinya ketika dia hamil. Contohnya kayak salah satu pengalamannya Mbak itu di salah satu rumah sakit waktu itu ada satu ibu yang itu dia tuh kayak apa ya, kalau ibu yang lainnya itu kalau sudah siap jadi seorang ibu, sosok ibu itu pasti dia akan menerima bagaimana prosesnya, sakitnya dan lain sebagainya sebagai seorang ibu yang mau melahirkan. Nah, ibu ini tuh teriak-teriak terus, kemudian dia kayak memberontak dan bicara-bicara yang jelek-jelek seperti itu. Jadi itu sudah kelihatan sekali kalau ibu itu psikonya kurang bagus, kurang baik. Nah, di situ Mbak sebagai mahasiswa kesehatan dan calon tenaga kesehatan juga melakukan pendekatan ke ibunya untuk mencari tahu kenapa ibu itu memberontak seperti itu, kenapa marah-marah dengan apa ya, karena merasakan sakit mau melahirkan. Terus Mbak tanya-tanya, ternyata benar ibu itu belum siap atau belum bisa menerima tentang kehamilan tersebut. Tapi ini maksudnya informasi tersebut waktu Mbak tahu dan melakukan pendekatan itu dirahasiakan, juga dibicarakan ke sana-sana gitu, enggak. Kemudian ya sudah, Mbak berikan KIE dan lain sebagainya buat pengetahuannya ibu saja. Ya, ibu itu tahu kalau menjadi seorang ibu itu sangat luar biasa kayak gitu. Waktu itu salah satu pengalamannya Mbak bertemu dengan ibu yang mengalami gangguan ketika mau melahirkan kayak gitu sih, tapi jarang gitu. Begitu ya Mbak. Saya lanjut pertanyaan kedua nih Mbak. Ya, Mengapa menurut Mbak itu ibu hamil atau ibu nifas bisa sampai mengalami gangguan psikologinya nih Mbak? Kalau ini bersangkutan sama pengalamannya Mbak tadi ya, Iya. Itu yang Mbak lihat, kalau secara teori faktor psiko itu kan yang mempengaruhi banyak ya, bisa dari keluarga, suami, dari ibu itu sendiri, kemudian bisa saja dari lingkungan. Waktu ibu itu sama Mbak ditanya-tanya kenapa ibu sampai seperti itu suaminya juga sempat menjawab, katanya karena yang pertama dari ibunya sendiri belum siap punya anak, tapi kebetulan sama Allah dikasih rezeki, dia hamil gitu, tapi dia tetap memberontak, gak bisa menerima. Terus yang kedua juga ada sedikit problem atau masalah di keluarganya, jadi semakin tertekan ibu itu dan akhirnya semakin stres. Dan bahaya juga ya kalau psikonya ibu buruk, itu bisa mempengaruhi perkembangan janinnya. Jadi masalahnya di sana nggak ada yang KIE, mungkin bidan-bidannya yang di wilayah juga tidak tahu bahwa ibu itu juga stres seperti itu. Akhirnya ya itulah salah satu faktornya bisa dari keluarga dan dari ibu itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, di mana Mbak menemui pasien atau ibu hamil atau ibu nifas yang mengalami gangguan psikologi tersebut Mbak? Waktu itu di salah satu rumah sakit ya di Kabupaten Jember, ya rumah sakit
lah ya. Ya. Saya nggak bisa nyebutin Iya. tahun baru. Berapa banyak yang Mbak temui ibu hamil atau ibu nifas yang mengalami gangguan psikologi, bahkan bisa mengalami gangguan jiwa selama Mbak magang? Enggak, kalau di Jember ini bagusnya ya, luar biasanya itu Iya. kebanyakan ibu itu memang dia tuh mau apa ya, sudah siap pengen jadi seorang ibu, pengen punya anak. Itu luar biasanya Jember sudah mencapai di fase itu gitu. Jadi jarang sih, paling ada 1-2 saja. Enggak, tapi selaku pengalamannya Mbak itu jarang kalau sampai kena gangguan jiwa itu enggak. Paling cuma kayak stres, psikonya, mentalnya aja, enggak sampai gila gitu, enggak gitu ya. Kebetulan itu sih yang Mbak temuin 1-2 orang saja. Tapi pernah ya Mbak menemui? Pernah sampai melakukan pendekatan juga, ibu itu sampai paham lah yang dialami gitu. Siapa Mbak yang mendampingi ibu tersebut ketika melakukan pemeriksaan ANC maupun ketika mau melahirkan? Apakah ada dukungan dari suami dan keluarganya, Mbak? Iya, pasti suaminya itu ada di sebelahnya, keluarganya, mertuanya itu, apalagi orang Jember ya, budayanya itu luar biasa sih ya. Kebanyakan mohon maaf ya, ini kan kalau orang Madura itu sangat lekat sekali. Iya. Satu kenapa semua ikut Iya. gitu kan. Ya itu sama. Meskipun waktu suaminya itu sama Mbak ditanya ada problem di keluarganya, terus ada karena faktor ibu itu sendiri, tapi tetap yang menjaga keluarga ada suami juga kayak gitu. Berarti masih dapat dukungan dari keluarga nih, Mbak? Masih cuma ibunya aja mungkin kayak kurang pengetahuannya tentang hamil itu seperti apa, pengaruhnya kalau resikonya seperti itu tuh apa, kurang bisa lah mungkin seperti itu. Bagaimana cara Mbak memberi pelayanan asuhan kebidanan kepada ibu hamil maupun PNC dengan gangguan psikologisnya, Mbak? Kan berbeda dengan ibu hamil pada umumnya. Normal gitu ya. Iya. Mbak ini sih lebih ke KIE. Pertama itu kayak pendekatan tuh tujuannya kayak mencari tahu ibu ini kenapa, apa masalahnya. Jadi kalau kita sudah tahu, oh ibu ini faktornya karena faktor diri sendiri, kayak tadi ya yang pengalamannya Mbak, karena faktor diri sendiri sama faktor keluarga. Terus setelah kita tahu kenapa ibu itu sampai mengalami gangguan psiko, selanjutnya kita lakukan KIE. KIE-nya tuh juga dengan kalimat yang mudah dipahami. Terus kita sebagai bidan tuh harus sabar. Kayak katanya Samen kan, pasti beda sama ibu hamil yang lainnya. Jadi dia lebih manja, dia lebih egois, dia lebih kayak sangat butuh perhatian kita gitu. Jadi apa ya? Kadang rasa sakit yang kalau ibu sudah siap jadi seorang ibu pasti menikmati proses sakit itu kan kalau mau melahirkan. Tapi kalau ibu dengan gangguan psiko itu pasti kayak teriak-teriak dan lain sebagainya karena dia memberontak. Nah kita sebagai bidan tuh waktu itu yang Mbak lakukan adalah ya yang pertama sabar, terus melakukan pendekatan, terus habis itu dilakukan KIE terus menerus sampai ibu itu paham. Jadi KIE-nya itu gak 1-2 kali aja, berkali-kali sampai ibu itu mengerti apa yang mengganggu dirinya itu apa Dan bisa menerima kehamilannya gitu ya. sampai dia berdamai dengan apa ya mentalnya sendiri, dirinya sendiri kayak gitu. Dan itu pasti nanti kan kalau kita nggak melakukan KIE sebagai bidan itu kan mempengaruhi ketika nanti ketika bayinya lahir pasti cara asuhnya juga berbeda kalau nggak cepat dikasih KIE gitu. Itu sih intinya KIE sama pendekatan. Pertanyaan saya sudah cukup Mbak, dan jawaban Mbak sudah sangat jelas dan mudah saya pahami. Terima kasih Mbak sudah meluangkan waktu buat saya. Saya akhiri nggih Mbak. Iya, sama-sama Dek. Maaf ya kalau misalnya kurang atau ada kalimat yang salah, saya juga minta maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.